Tapi itu juga di awal juga ya awalnya cuma disuruh datang, megang kunci, nyapu dulu, ngepel. Jadi nggak mudah gitu. Memang dari awal untuk jadi advokat tuh awalnya seperti itu gitu. Tapi lama-kelamaan sampai ke sini jadi mendarah daging. Ya kalau lahir sih Jakarta ya, tapi juga bukan dibilang orang Betawi juga gitu. Kalau dari SMA di 70 Bulungan, kemudian SMP-nya tuh 19 di Jalan Bumi, domestik. Kemudian SD itu di daerah Ciputat. Kebetulan memang orang tua rumahnya di daerah sana. Nah setelah SMA itu, alhamdulillah dapat UMPTN, nggak nyangka. Padahal bandel banget zaman SMA. Ya alhamdulillah dapat di Fakultas Hukum Undip. Dan saya bangga menjadi Fakultas Hukum Undip. Ya saat ini saya tuh senang dengan musik ya. Tapi masalahnya kalau saya nyanyi ramai orang, ramai mau mukulin lah. Saya nggak bisa juga pegang alat musik. Jadi saya cenderung untuk berbisnis di bidang musik. Saya punya ada company manajemen artis. Dan juga ada label kecil-kecilan. Sehingga dalam 10 tahun terakhir ini beberapa kali bikin konser. Kemudian ada albumnya The Best Cuts of View itu diedarkan di KFC. Terus ada manajemen artis beberapa, salah satunya di bawah kami ada Sandy Sondoro. Jadi itulah aktivitas selain di advokat buat nggak terlalu monoton mungkin ya. Gitu. Bingung juga kalau cerita mengenai kenapa jadi advokat gitu. Karena saat saya kuliah dulu saya jarang masuk. Saya bingung mau jadi apa jujur. Saya bahkan IPK-nya sangat kecil. Saya nggak ngerti apapun tentang hukum. Tapi nggak tahu kenapa pada suatu hari saya iseng aja naik angkot gitu ke daerah Kebayoran Lama. Kemudian saya lihat ada pelang nama, ini kayaknya namanya nama senior saya angkatan 94. Nah disitulah saya mulai tertarik. Dia cuma bilang, lu baca buku aja deh di sini gitu. Nah, kemudian baca buku, nanganin perkara, pelan-pelan bantu, jadi tertarik. Tapi itu juga di awal juga ya awalnya cuma disuruh datang, megang kunci, nyapu dulu, ngepel. Jadi nggak mudah gitu. Memang dari awal untuk jadi advokat tuh awalnya seperti itu gitu. Tapi lama-kelamaan sampai ke sini jadi mendarah daging. Akhirnya saya memutuskan untuk jadi advokat. Dan makanya tidak terencana sebenarnya. Justru saya banyak belajar tentang ilmu hukum pada saat saya berprofesi menjadi advokat. Jadi saya baca buku kadang-kadang, oh ini dulu dosen yang pernah terangin di kampus gitu. Baru ngerti pada saat menjadi advokat. Menarik, sebenarnya bisa dibilang menarik, sedih, menyeramkan dan sebagainya. Dalam satu kejadian, satu perkara yang saya pernah handle, saat itu saya jadi junior associate, managing partnernya juga dari kampus saya juga kebetulan. Saya pernah diculik untuk perkara perebutan lahan batu bara di daerah Batu Licin. Saat itu saya lupa tahun berapa, saya ingat saya tuh tol Padalarang tuh baru jadi, tapi belum digunakan secara umum. Jadi kondisinya saya baru pulang dari Kalimantan. Saya dikerubutin, tentunya kalau kita dipanggil nama pasti tengok kanan kiri kan. Nah itulah kejadiannya. Kemudian saya didiamkan dulu 1 hari di parkiran Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian keesokan harinya saya dibawa dan saya dibuang di tengah hutan. Saya jalan hampir 1,5 hari dengan kegelapan malam muncul di kayak hutan karet yang posisi di Cikampek lah. Yang sekarang tuh kalau ada jualan-jualan sate marangi dan sebagainya di daerah situ. Itu sangat menarik. Jadi saya langsung berpikir ternyata profesi advokat itu bukan hanya kelihatan kayak glamor, gampang nyari duit, tapi juga berisiko tinggi. Gitu. Itu pengalaman yang saya nggak pernah lupakan sampai saat ini. Ya dulu awal-awal sih juga mau mencoba mengikuti tren itu ya. Tapi kemudian kayak ini bukan gua gitu.
Saya ingat selalu bilang sama ibu, gunakan pakaianmu gitu yang membuat kamu jadi percaya diri gitu. Nah kadang-kadang dengan membuat saya menggunakan itu seperti kayak ini kayak bukan gue, sehingga apa yang saya ketahuin, apa yang gue pelajarin dan bisa praktekkan itu jadi hilang. Sehingga akhirnya menggunakan kayak ya udah yang penting rapi. Terus kemudian juga nggak pengen juga yang kayak santai, tapi juga bener-bener kayak bener-bener santai gitu. Kadang-kadang makanya milih baju yang ya sedikit tapi cukup lumayan lah gitu ya. Artinya biar bisa dilihat orang, oh bajunya pantesan begini gitu. Tapi ya sedikit, nggak banyak-banyak banget. Yang penting buat saya jadi lebih percaya diri aja gitu. Karena kalau tanpa kepercayaan diri itu menjadi luntur di pengadilan ataupun dimanapun. Jadilah dirimu sendiri. Itu sih yang aku terapkan ya untuk diri aku gitu. Sehingga kemudian juga rambut panjang misalnya, tapi ini baru 3 tahun ya belakangan ini karena pandemi ya. Tapi saya comfort dengan ini dan nyaman gitu. Ya itu aja sih, karena pilihan supaya percaya diri aja gitu. Ya boleh sih. Ya seperti tadi salah satu kasus penanganan batubara ya, lahan batubara, kemudian juga malpraktek ya. Ini juga menjadi pembelajaran ya. Pada saat itu kami kita tahu malpraktek itu sulit untuk bisa dimenangkan. Karena semua data itu ada di rumah sakit, ada di dokter gitu. Tapi alhamdulillah pihak lawan itu diwakili oleh almarhum Bang Aten Buyo. Nah, inilah ternyata di sini saya mendapatkan pelajaran ya, bahwa bukan berarti harus mempertahankan apa pendapatnya. Bang Buyung di sana setelah saya terangkan dan sebagaimana juga dengan buku-buku kedokteran yang kami baca gitu, Bang Buyung malah bilang, adanya seperti itu, kamu pasti kalah di pengadilan. Tapi kalau faktanya memang seperti ini, ya memang klien kami salah. Sehingga menjadi damai. Dan damainya itu bukan dengan adanya Bang Buyung itu. Saya pikir jadi, advokat juga punya peran seperti itu. Gak selalu ketika ada masalah, somasi, negosiasi, pengennya langsung ke pengadilan. Ternyata harus ada peran itu. Ada peran kemanusiaannya juga, karena beliau melihat di satu faktor itu juga. Nah, jadi dua perkara itu yang masih berbekas di saya gitu ya. Kalau untuk perkara yang lainnya, kita juga menangani perkara yang ya bisa dibilang lawannya cukup berat gitu ya. Tapi kita juga tahu klien kami juga salah gitu. Tapi akhirnya diputus bebas sampai di tingkat PK pun juga. Dan itu bukan karena hal yang lain-lain, tapi karena kekurang mampuan atau ketelitian dalam menegakkan hukum acara dari pihak jaksa sih. Jadi spillnya seperti itu kurang lebih kalau untuk yang masih berbekas di kami gitu. Ini saya nggak pernah melihat semua itu jadi mudah. Semua perkara yang diamanahkan ke saya, ke kantor, saya anggap semua sama. Jadi kalau misalnya dibilang mana yang paling sulit, saya bingung menentukannya. Karena setiap kali ada yang minta tolong, saya selalu memperhatikan dengan baik. Apalagi dengan, kalau bukan perseroan, apalagi pribadi gitu ya. Saya tahu betul bagaimana rasa ketakutan karena ketidaktahuan tentang hukum. Karena menurut mereka pasti sulit. Sehingga saya nggak bisa bilang bahwa mana yang paling sulit. Dan semua sama. Dan alhamdulillah endingnya juga bisa, ya setidaknya menyenangkan klien lah ya, meskipun tidak 100% gitu. Apa ya, kalau hobi saya hobi baca sama nonton film di Netflix. Bacanya juga nggak jauh-jauh ya, seperti buku tentang kayak Sherlock Holmes dan sebagainya. Di Netflix pun juga demikian. Saya nggak banyak hobi, cuman baca, nonton, kemudian ya kalau ada berkaitan dengan musik saya senang bantu gitu. Jadi apalagi hobi saya ada sekarang, mungkin dari SMA sih tetap naik gunung dan camping, itu saya senang. Tantangan dan hambatan sebenarnya beda generasi ya, karena kebetulan saya jadi manajer partner di kantor ini. Justru yang saya lihat, kalau dari saya tantangannya adalah pribadinya, karena IPK saya kecil, jadi susah masuk kemana-mana. Kemudian juga saya nggak belajar pada saat zaman kuliah gitu. Saya benar-benar learning by doing. Nah kalau tantangan untuk yang sekarang tuh adalah sudah terlalu percaya diri atau terlalu puas diri gitu dengan apa yang sudah
raih di organisasi kampus atau sudah di IPK-nya terlalu besar sehingga terlalu berlebihan itu yang kadang-kadang membuat jadi nggak mau belajar. Kemudian menggampangkan, terlalu gampang. Semua sekarang saat ini selalu dipermudah dengan Google, dengan lain sebagainya gitu. Padahal baca buku itu masih penting. Jadi kalau menjawab bahwa apa tantangannya, ya tantangannya adalah kita harus mau belajar. Itu yang paling susah saat ini. Bahkan saya sendiri juga sudah agak mulai susah untuk belajar gitu, untuk baca buku. Ya, saya dulu pernah aktif ya, tapi saya udah nggak terlalu aktif. Saya di Pradi, Pradinya Bang Oto ya. Kebetulan juga memang saat saya masih belum jadi advokat, ya cukup kenal dengan beliau. Kemudian penerus saya Bang Fauzi juga sangat kenal kebetulan saat itu. Sampai saat ini juga beliau kenal sama saya. Dan single bar atau ini saya pikir ya harus satu sebenarnya. Karena kalau tidak ada satu, tidak ada namanya standarisasi advokat. Dan harus susah sebenarnya untuk menjadi advokat itu. Karena semakin gampangnya itu akhirnya yang dirugikan juga masyarakat ya. Pertama ada juga terjebak masyarakat melihat karena mudahnya ya, karena filternya itu tidak ketat. Sehingga apalagi ada yang beruntung orang tuanya memiliki cukup bisa bantu, kemudian bermitra dengan yang sama sehingga kantornya sangat glamor, tapi pengalamannya kurang. Terjebaklah di situ. Ada juga yang ternyata dia nggak glamor gitu ya, dia nggak kelihatan mewah, tapi dia banyak sekali punya pengalaman. Nah itu yang justru sulit digapai oleh masyarakat. Kadang-kadang nggak terkenal atau apa gitu. Bahkan juga nilainya jadi jatuh. Sebenarnya jangan dilihat nilai rupiahnya kepada si advokat gitu. Ini contohnya supaya satu bar tuh harapannya gitu, supaya ada standarisasi gitu. Karena pengalaman itu yang paling utama di dalam advokat. Dan kalau sampai dimudahkannya untuk semua lulus, ini bertebaran di mana-mana dan akhirnya kualitasnya nggak terjaga, dan yang dirugikan adalah ya kita semua gitu. Ya kalau saya sih punya pesan begini, kalau memang ingin menjadi profesi advokat, maka dia harus benar-benar nyatu. Karena ini profesi. Artinya begini, mudah untuk mengetahui kita ini bisa jadi advokat atau tidak. Kasih baca buku atau dokumen banyak. Ketika kamu baca itu kelihatannya nggak paham-paham berulang-ulang, itu berarti nggak ngeblend sama dirimu. Satu itu. Yang kedua, kalau misalnya ingin masuk ke kantor advokat, meskipun kamu pintar pada saat kuliah, coba cari kantor yang memang partnernya mau berbagi ilmu, bukan hanya mengajarkan tentang penanganan perkara, tapi juga mengajarkan manajemen. Karena sebelumnya kamu harus punya berpikir bahwa suatu saat saya harus punya law firm sendiri. Nah, bagaimana untuk bisa mendapatkan di suatu saatnya itu? Maka di awal haruslah mencari law firm yang memang partnernya mau berbagi. Ya setidaknya 3 tahun atau 4 tahun. Kemudian setelah itu boleh mencari pengalaman di kantor yang besar. Tapi ingat, jangan jumawa di sana. Kadang-kadang ini yang terjebak di teman-teman yang baru lulus. Ya alhamdulillah dia beruntung masuk di kantor yang besar. Tapi kemudian dia merasa dirinya besar. Karena saya ingatin, kamu belum besar, kantormu yang besar. Karena kalau misalnya kamu tetap merasa kurang, ya suatu saat ketika kamu bikin law firm, kamu banyak belajar, kamu akan mandiri. Itu sih, jadi memang untuk anak-anak sekarang tuh harus mau belajar banget ya. Artinya juga nggak usah mikirin gaji dulu di awal. Cari ilmunya dulu, pengalaman. Karena pengalaman itu selalu menjadi number one bagi calon klien gitu. Kemudian yang kedua adalah jangan mencari referensi selalu di Google. Itu hanyalah sebagai bahan acuan saja. Kemudian setelah udah tahu bahwa baca bukunya. Dibaca betul bukunya. Ini yang kurang. Tantangannya di situ. Agak malas karena biasa senang lihat gadget ya. Nah itu yang selalu terjadi seperti itu. Sehingga tidak memahami secara keseluruhan. Tidak memahami secara utuh pemahaman dari hukum itu. Gitu kurang lebih.